Sejujurnya saya itu kagum tapi sekaligus agak khawatir dengan Anda. Iya. Saya menonton banyak tayangan Anda, Iya. membaca banyak catatan tentang Anda termasuk pemberitaan. Iya. Tidakkah you merasa bahwa dirimu itu terlalu nekat? Ya, saya berapa kali berpikir seperti itu juga, Pak. Gitu loh. Tetapi saya hanya berpikir, ya namanya kita manusia, saya nggak sempurna. Dulu juga saya banyak dosa di situ. Tapi saya udah punya anak, saya punya istri, ya kan. Saya mau merubah jalan hidup saya. Jadi hal-hal yang tadinya juga saya sebagai lawyer jujur punya ngomong, saya juga sering menyuap. Jadi sering kita satu meja bareng sama jaksa sama hakim, orang mau bobolin uang berapa di situ, ya kan, lepas aja sama kita. Tapi saya berpikir kalau kayak begitu, Pak, saya bukan lawyer, saya bukan penegak hukum. Tapi saya ikut-ikutan jadi penjahat, Pak. Walaupun saya nggak ditahan, nggak ditangkap, nggak ketahuan. Nah itu yang saya nggak mau, gitu loh. Kenapa seperti itu? Saya disadarkan oleh Tuhan, hidup saya nggak lama, Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5. Waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Karena ginjal saya udah nggak bisa menyaring kotoran. Saya sakit terus, Pak, di situ. Jadi saya berpikir, sisa waktu saya nggak banyak, saya kasih buat anak sama istri saya, plus saya mau berbuat baik buat masyarakat, itu aja. Kalau saya udah mau mati, ya silakan mati. Jadi ya jujur punya ngomong, ya saya udah berpikir, ya mau apa lagi, Pak? Apa yang perlu saya capai? Uang saya udah ada, keluarga yang baik udah ada, anak yang baik udah ada, istri yang baik udah ada. Ya toh? Ya saya pengen kalau saya suatu saat meninggal, saya punya simpanan di atas di surga. Itu aja sih, Pak. Jadi for one thing, saya mau bersumpah, saya sumpah advokat, menegakkan keadilan. Tetapi kerjaan saya tiap hari dulunya nyuap, nyogok hakim, nyogok jaksa, Pak, nyogok polisi. Ya kan? Bapak tahu itu, Allianz bisa jadi tersangka 16 juta kenapa? Karena saya sogok polisi, Pak. 400 juta saya keluar, Pak, untuk menetapkan Allianz jadi tersangka. Kalau nggak direktur utama perusahaan asuransi mana bisa, Pak, jadi tersangka. Makanya itulah saya minta 1 miliar. Saya keluar 400 juta, kalau dibayar 16 juta rugi dong saya, Pak. Di situ. Jadi saya melawan penjahat-penjahat, mafia-mafia, orang-orang perusahaan-perusahaan yang nggak mau bayar klaim masyarakat. Saya harus lebih pintar dari mereka. Kalau nggak mungkin menang, Pak. Di situ. Jadi saya melihat membela masyarakat pun kita lawan mafia-mafia loh. Kalau kita jujur, kita juga nggak pintar, ya susah, Pak, di situ. Jadi makanya kenapa saya merubah hidup saya pikir saya pakailah cara no viral no justice. Kalau awal saya pakai caranya sogok suap, ya sama dah dengan lawyer-lawyer senior lain. Tetapi setelah saya berubah, saya berpikir enggak lah, saya nggak mau sogok lagi, saya nggak mau suap lagi. Yang saya lakukan adalah, kamu mau bantu apa enggak? Polisi mau bantu, nggak mau, saya bongkar. Nggak mau, saya buktikan ke masyarakat bahwa kamu nggak benar, biar kamu diganti. Kalau kamu diganti, hopefully orang yang baru itu akan menjalankan tugasnya, Pak. Itu aja yang bisa saya lakukan. Sesuatu hal yang sulit, tetapi pilihan saya nggak banyak. Coba Anda lihat, Anda pasti memikirkan, dan saya pasti sedang memikirkan itu. Anda menangani kasus yang 6 juta sampai yang 106 triliun. Betul. Jadi di situ ada keberanian, di situ itu ada kegilaan sekaligus di situ. Tentu saja ya ada peluang di situ. Jadi menyatu pada diri Anda. Makanya saya bertanya tadi, siapa gerangan Anda? Ya, oke. Dan kemudian hebatnya lagi, kau memiliki seorang anak. Sebelum saya ke Kate, apa yang ingin kau katakan menyangkut anakmu, Vin? Karena saya yang jadi saksinya, duduk di depan saya, di sini, sekarang sudah ditonton hampir 1 juta orang. Betapa anakmu sangat menyayangimu dan bertarung untukmu. Apa yang ingin kau katakan kepada anakmu di tempat ini? Jadi ini anak adalah anak yang saya perjuangkan, Pak. Kenapa saya bilang perjuangan? Banyak orang tua yang mungkin malah menyanyiakan anaknya. Tetapi ini anak, saya demi dia, saya masuk penjara 9 bulan. Saya rebutan anak sama ibunya. Saya sampai dipidana, dibilang penculikan anak. Padahal ini anak kandung saya. Jadi ini anak adalah anak, ya kasar ngomong anak mahal lah. Ya saya tebus dengan 9 bulan waktu saya di penjara. Dan saya mau anak saya ini memang berbakti kepada masyarakat sama negara. Kenapa seperti itu? Sekarang ini banyak orang cuma keluar-keluar aja, dia cinta Indonesia. Dia mau membela Indonesia. Tetapi yang ada ketika mereka dapat jabatan jadi ketua KPK, jadi jaksa agung, ya kan? Yang dia lakukan adalah memeras masyarakat, memeras tersangka, malah dia sendiri yang menjadi penjahat tersebut. Dan ini sesuatu yang harus dihentikan. Kalau Indonesia mau maju, Indonesia mau emas. Tapi anakmu itu masih muda, Vin. Betul.
saya nggak ngerti apakah you menyiapkannya secara akademis atau secara apa gitu, atau memang naluriah Kate bertindak untukmu. Saya saksinya. Iya. Betapa dia sangat fasih mengucapkan apa yang ada di pikirannya. Saya pengen pindah ke Kate, tapi sebelumnya aku pengen mengatakan kepadamu, kamu tahu anakmu bertarung untukmu selama kau di penjara di sana? Tahu. Vin? Tahu ya? Iya. Saya yakin Anda sangat bangga pada Kate ya? Oh iya dong. Saya melihat bahwa itu adalah sesuatu inisiatif dari diri dia yang patut dihargai di situ loh. Karena nggak semua anak juga berani membela orang tuanya. Itu dia. Oke. Kate. Sekarang kau duduk dengan papimu ya. Kau panggil papimu. Kau dengarkan sendiri tadi, kamu anak yang sangat mahal. Dia pertarungkan dan diperebutkan. Saya tidak mau masuk pada wilayah itu, sebab apapun namanya, ibumu adalah ibumu ya, yang melahirkanmu. Tapi Om mau tanya Ananda, papamu sudah keluar, dia sakit, bahkan tadi mengucapkan sesuatu yang sejujurnya saya agak segan mendengarkannya, soal usianya yang tidak lama, ya kan? Kau tidak menginginkan papamu menurunkan level pertarungan agar kemudian bisa bersamamu lebih lama dan dalam kondisi yang normal, tidak harus selalu berkelahi setiap hari, bertarung setiap hari melawan dunia hukum di mana dia bekerja di situ. Ya aku sih sebenarnya ya nggak apa-apa kalau misalnya papi aku takut nangis. Bentar, aku harus ini dulu. Aku kan sebenarnya aku nggak apa-apa kalau misalnya papi mau jadi pengacara, terus agak barbar lah apa cara dia ngebantu orang, cara dia bersuara. Kadang tapi dia kan orangnya tipe yang nggak mikirin diri sendiri, tapi lebih mikirin orang lain yang butuh bantuannya gitu. Aku sih ya nggak apa-apa, cuman karena itu kan buat papi aku sendiri kan nanti di surga, karena kan kita keluarga percaya Tuhan Yesus, dan apa yang kita tabur itulah nanti yang kita tuai di sana di alam baka. Tapi aku pengen papi aku lebih mikirin lebih sih sama dirinya sendiri, maksudnya kayak jangan kayak mengorbankan semuanya buat orang lain. Aduh. Tapi kan kau berhak untuk meminta perhatian dari papimu, Kate. Setelah apa yang kalian hadapi sebagai sebuah keluarga ya. Sejak kamu lahir, kamu dipertarungkan oleh papimu, ya kan? Kamu kan berhak untuk mendapatkan hal yang terbaik. Dalam hal ini adalah waktu bersama dengan papimu. Kau bisa jalan bersama, kau bisa memeluk papimu di mana saja. Kamu merasa berhak untuk itu. Aduh, tuh kan aku nangis lagi. Tadi Om Akbar ngomong apa ya? Ya kan kau berhak untuk itu kan? Iya sih, cuman ya itu kan aduh. Ya aku percaya aja sih kalau misalnya papi aku kan emang apa orang yang baik, dia juga apa menebar kebaikan gitu kan. Jadi hidup dia juga di tangan Tuhan. Pasti Tuhan juga punya rencana sendiri buat papi aku, dan ya Tuhan nggak mungkin apa membuat anaknya sendiri sedih gitu kan. Pasti dia punya rencana yang baik buat keluarga aku, buat papi. Jadi ya walaupun papi emang agak barbar atau gimana, tapi aku percaya kalau Tuhan pasti bakal ngasih papi umur yang panjang, karena yang dia lakukan juga ya hal yang baik gitu kan. Aku jadi nangis. Aduh, aku gak mau nangis. Kenapa aku nangis ya? Yaudah itu ya gitu Om. Ya gini ya anakku ya. Kamu berhasil mencuri perhatian Om. Kamu berhasil mencuri respek Om. Om tidak pernah melihat seorang anak seusiamu bertarung untuk itu. Terimalah respek Om, dan kamu layak mendapatkan itu. Tapi kan sebagai anak yang sedang bertumbuh, usianya Kate berapa sekarang? 16 tahun. Kamu punya waktu untuk berteman dengan teman-temanmu, ngafe. Tapi kau sudah berdiri di depan kantor polisi, depan kejaksaan, depan KPK berteriak. Menurut Om ya, kamu layak mendapat lebih banyak dari itu. Meskipun Om tidak salahkan. Nah, karena kebetulan papimu ada di sini, ya mungkin Kate mau mengatakan sesuatu kepada papimu di hadapan publik, penonton kita di sini, bahwa